Oke, ini contoh-contoh filenya. Ups. Oke, ini contoh-contoh filenya ya. Jadi ini kalau nggak di play nggak bisa ya. Jadi saya klik aja. Jadi kalau seperti project kick off itu tampilannya seperti ini ya. Nah ini ada ya yang paling bawah ini ada namanya project charter. Jadi sudah ada template-nya. Ya sudah ada template-templatenya. Tadi tinggal ikuti aja model-model template-nya seperti apa. Nanti ada buka. Terus ada bagian blueprint ya. Ini nih bagian ada juga project management ya filenya ini. Ya, tinggal ada custom dan sesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Kemudian juga ada bagian business requirement 1.1 ya. Ini contoh aja, nanti dalam punya kalian nggak bahasa Inggris tapi dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian juga ada business blueprint 2 yang sudah terkait dengan aplikasi Odoo. Ya, ini contohnya dalam SAP. Nanti punya kalian sudah dalam bahasa sorry, saya koreksi. Punya kalian seperti ini, nanti tinggal kalau yang dua ini dari tugas IAP sebelumnya kita dalam bahasa Indonesia ya. Yang project charter aja yang dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk tes skenario juga sudah disiapkan template-nya, jadi Anda tinggal mengikuti. Ya. Skenario nya ini adalah end to end dari sales order sampai misalkan sampai sudah dibayar. Anda bikin kolom, ya kolom-kolomnya nanti bisa diisi. Kita cepat ya, waktunya terbatas. Ini teori ya. Kayak teori-teori saya rasa Anda bisa baca sendiri ya. Ini banyak ditemukan di bagian-bagian, mungkin saya sedikit kalau ada yang penting, ada yang ditanyakan, bisa langsung ya. Saya rasa tinggal di Indonesia kan Anda udah paham kan. Ya, jadi intinya itu ya pastinya kenapa sih kalau orang penyebabnya orang butuh sistem enterprise. Selain tuntutan zaman, pada dasarnya mereka punya selalu keinginan untuk meningkatkan suatu yang namanya pendapatan dan income. Jadi selain karena persaingan, ya kalau zaman sekarang itu memang persaingan paling penting. Tapi kalau dulu-dulu sebelum ada persaingan kayak sekarang, mereka itu mau efisiensi, ya, menekan biaya supaya apa? Pendapatannya meningkat, ya, dan income dan revenue-nya meningkat. Kalau sekarang nggak cukup itu, karena apa? Kompetitor baru itu gampang masuk, ya. Kalau dulu orang masih megang yang namanya pemain-pemain lama, ya, vendor-vendor lama. Kalau sekarang sudah enggak ya, sudah digoyang sedikit bakar-bakar uang, pindah gitu ya. Dari kopi gelundung sampai kopi opo ayo, kopi 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 ya kopi ya. Jadi kayak orang mabuk kopi gitu ya. Kopi kopi opo, kopi tahu maksud saya. Segala jenis kopi. Nggak ada yang setia ya, digoyang media sosial, besok promo langsung buyar ketara semua gitu ya. Nah, sama ya. Jadi kalau dulu ngomongnya lebih perbaikan secara internal, internal perusahaan harus sip, harus bagus. Sekarang sudah nggak cukup ya. Jadi slide ini ada yang ingin saya tambahkan yaitu sekarang nggak cukup, memperbaiki diri itu nggak cukup, ya. Memperbaiki diri sendiri juga cukup. Sekarang juga diperlukan apa? Juga bisa menarik, ya. Kenapa sekarang orang lebih sadar dengan penampilan, ya.
Dulu mungkin cewek ya, sekarang cowok-cowok pun juga maskulin gitu ya. Karena sama dengan ini, bisnis juga gitu. Kalau cuma fokus dengan perbaikan diri, nggak laku ya juga buat apa ya. Efisien tapi nggak laku. Ada contohnya, mau tahu? Ada. Efisien tapi nggak laku, ada. Banyak ya. Kayak makanan tuh banyak. Makanan sehat nggak laku banyak ya. Yang laku itu apa? Sing micine akeh, yo, sing pedes sesoro, atau lemaknya akeh, wis iku. Sekarang ya. Jadi itu saya bilang efisien. Ada yang jual makan bagus, sehat, efisien ya. Cara makan itu kalau makanan ya. Tapi kalau di industri lain ada juga yang efisien tapi nggak laku. Misalkan mesin jahit Singer itu efisien, nggak pernah rusak. Mungkin ditembak ya nggak rusak mesin jahit itu ya. Akhirnya apa? Yang ada yang beli, nggak rusak. Ya. Efisien tapi nggak laku karena yang beli. Ya, pertama orang jahit sekarang sudah kurang. Sudah punya nggak rusak itu di rumah itu ya. Dipaksa rusak, ditendang-tendang ya nggak rusak. Ya, jadi itu. Jadi kenapa Anda kok berpikir kok Honda bikin sepeda motor kok plastiknya tipis? Ya memang supaya rusak. Nah kalau nggak rusak terus siapa yang beli? Bikin terus gitu. Sepeda motor terus pada suatu titik pasar jenuh. Loh, barang mulu kuat banget nggak rusak-rusak. Ya sengaja dibakar pun nggak rusak misalnya. Ya nggak ada yang beli. Ya, jadi sekarang Anda jangan kaget. Apa sih sekarang barang-barang tipis-tipis? Ya kamu minta murah. Ya minta murah tapi dikasih barang tipis ngomel. Karena itu selaras dengan industri. Industri itu apa? Continuous. Nah kamu mulai beli sekali tok ya nggak ada hidupnya perusahaan ya. Nah seperti itu. Makanan juga gitu. Kenapa kok bikin manis gitu ya? Bisnis itu dilema antara revenue dengan hati. Ya. Kalau hati kamu mikir, iya kok orang yang minum produkku lama-lama mati gitu. Ya kamu nggak jualan. Mau kamu hidup di dalam persaingan seperti itu. Ya kan? Semuanya kejar-kejaran manis-manisan. Ya sampai iklan diabetes, Coca-Cola gulanya segini di ranking gitu. Gak ngefek, kayak orang rokokan tuh loh, beli rokok dikasih gambar angker, beli. Ya itu ya. Jadi sudah ada ini. Jadi itu bisnis-bisnis yang sekarang jalan ya, membius. Jadi istilahnya bisnis yang berdekatan dengan sakau ya. Sakau yang diizinkan. Kalau sakau yang nggak diizinkan kan kayak obat-obat terlarang ya. Tapi yang diizinkan boleh. Mau anis, wes mau anis temen, wadas nemen, boleh ya. Seperti itu. Jadi sekarang saya ingatkan situ, ERP bukan segalanya. Ya, ERP harus punya sekarang sosial media. Ya, nggak cukup memperbaiki diri, tapi juga harus bisa keluar. Ya, keluarkan beauty-mu gitu ya, keluarkan. Oke, ini kita percepat aja ya. Ini ada beberapa, bisa dibaca sendiri, ERP, supply chain, DPRF. Ya, paling saya cuma ERP, Anda pasti punya gambaran dari informasi ini ya. Supply chain, ada mata kuliahnya, ada sekarang ya. Perusahaan kecil atau kapan saatnya butuh. Ya, oke. Langsung aja nih. Berlaku rumus. Dengar ini berapa? 5 digit terakhir. Berapa kamu? 1607. Oh, berarti ini ya. Jadi nanti kalau saya tanya NRP cukup 5 digit terakhir ya. Semoga nggak ada yang kembar ya. Oke, pertanyaannya kapan suatu industri itu kecil itu butuh ERP ya. Jadi sekarang itu gini. Sekarang ERP itu beda dengan pandangan orang 10 tahun lalu atau 20 tahun yang lalu. Ya.
Kalau ERP itu ruwet, ya, ruwet, ribet, perlu konsultan, perlu gini gitu. Kok rasanya angel, terus semuanya serba bayar. Ya. Nah ini si Odo ini sekarang mau menabrak itu, ya. Sudah beberapa tahun terakhir saya lihat itu Odo itu ya memberikan gratis, secara close gratis, pakai sak bosenmu selama kamu pakai satu app, ya. Jadi biarkan orang bereksperimen dengan ini, ya. Jadi yang dulu orang mikir aku enggak perlu aku, ya. Padahal aku tiap hari mengalami masalah, ya Pak. Aku enggak bisa mengontrol penjualanku, ya. Aku cuma berdoa tiap hari, ya Tuhan berikanlah sales jujur, ya, tidak main ambil barang di gudang, dan barang apa yang diambil selalu dilaporkan. Itu doanya seorang pengusaha. Apapun itu, sekecil apapun, ya, sekecil apapun bisnis yang namanya produk itu selalu ada yang namanya kamu perlu punya produk, punya tempat untuk menyimpan produk, ada orang yang memasukkan dan ada orang yang mengeluarkan, ya. Di situ dengan skala kecil seperti itu, ya, bisa apa, pakai toko online. Terus kayak kita ini yang reseller apa, itu selalu ya, bersentuhan dengan stok. Nah kalau kita tidak punya sistem, ya tadi kita cuma berdoa. Wah, iseng-iseng kalau punya Excel. Tapi kadang kamu capek, bosen, ya karena kamu kabeh sing kerjano gitu ya. Akhirnya banyak yang miss. Ya. Jadi sekarang Odoo tuh menggebrak itu. Sekecil apa kebutuhanmu, ya, dengan volume tertentu, itu kamu pasti selalu perlu bantuan yang namanya tools. Ya, tools, dan tools itu selalu dibantu dengan namanya ERP. Kalau dulu trademarknya ERP mahal, ya, saya share, konsultannya aja per jamnya segitu. Nah, Odoo ini termasuk ERP yang mudah dipelajari, ya, mudah dipelajari, dan isiannya pun juga tidak membuat mata kita hijau. Kalau ERP yang mahal-mahal saya bilang tadi, itu isiannya banyak, banyak. Jadi seolah-olah kamu ke era sebelum ada marketplace hijau itu. Inputannya banyak. Pak beli apa? Nama ditanya semua. Wah, bla 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 bla. Oh, ribetnya beli segini, tanya panjang lebar, alamatnya siapa, nama siapa, emailnya apa, ibu kandungnya siapa, panjang sekali ya. Kalau di Tokped kan atau si hijau, sekarang kamu selesai, selesai. Ya, nah itu yang dikatakan Odoo. Jadi ERP tidak nggak seribet itu, nggak sepusing itu. Ya, jadi kenapa kalau sekarang, kalau dulu eh, sebelum ada kayak Odoo ini, kita ragu menawarkan ERP karena apa? ERP itu membutuhkan pasukan banyak. Ya, selalu dilihat dari jumlah karyawannya. Oh, karyawanmu 20 orang, tingkat revenue-nya cuma setahun segini. Kalau aku sales, perlu pakai. Kamu satu karyawan pun perlu pakai, gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya agak langsung ngomong ya perlu enggak. Tapi saya lebih mendeliver ke aplikasi ERP yang sederhana. Itu tugas saya waktu itu sebelum ada Odoo yang fenomenal ini. Tapi sekarang dengan ada Odoo, ini seolah-olah kayak membantu saya bahwa jangan dikit-dikit di SAP-kan, di Oracle-kan, di Microsoft-kan. Kan ada tuh Microsoft ERP namanya Microsoft Dynamics. Karena apa? Itu mahal-mahal. Dan apa? Orang-orangnya ini harus minimal S1. Pemakainya ini harus harus naik. Padahal kan setiap industri itu kan beragam. Ya loh, ada yang cuma mungkin ya mohon maaf cuma SMA, ya kan, tenaga kerja cuma orang-orang biasa, mungkin ada putus sekolah. Nah kalau Odoo itu apa? Hampir semudah kayak si hijau itu, ya. Mungkin kalau sedikit lihat seperti ini tampilannya ya. Nggak seribet itu, sederhana sekali. Memang Odoo tidak didesain untuk perusahaan yang ruwet, gitu ya. Kalau ruwet ya biarlah pakai ERP yang mahal-mahal. Ya, ini salah satu prototipe saya.
kode itu tidak seruwet itu, dan bakal dengan satu klik itu bisa menjadi transaksi. Ya, contohnya penjualan. Ya, menjual pakai website juga bisa. Ya kan? Biarkan user yang daftar-daftar sendiri, beli-beli sendiri. Ya, kita tinggal tahu ordernya aja. Itu sudah bisa. Jadi dengan waktu persiapan sistem yang relatif tidak sulit gitu. Terus apa yang menjadi handicap itu? Jadi kalau sekarang saya bilang dengan tuntutan zaman, walaupun kecil, ketika ada stok, ya, dan persiapan sistem yang tidak terlalu lama, itu orang punya apa ya? Punya kebanggaan. Aku loh sudah ada sistem. Jadi yang dulunya aku selalu berdebar-debar, berdoa kusuk untuk supaya orang-orang jujur, sekarang bisa lebih termaintain dengan sistem. Ya, jadi contohnya ini aja, cuma berjualan seperti ini, tapi sudah bisa disistemkan dengan tanpa biaya. Ini community edition. Ya, ini bukannya keluarga saya minta sendiri ya, ini sudah tanpa biaya. Ini instan. Anda nggak usah programming, jadi web marketplace-nya jadi. Terus kemudian Anda mau metode toko, sudah ready. Ya, nggak pakai program-programan, guys. Nah, kayak gini. Sudah nggak anti ribet, anti ruwet ya. Jadi saya sering ngomong itu anti ribet, anti ruwet. Jadi ERP itu bukan suatu hal yang menakutkan. Ya. Sekarang bukan menakutkan, apalagi pada produk foto ini kan bisa instan. Ya, cetakan-cetakan semua ada defaultnya, dikasih contoh. Jadi Anda nggak usah develop lagi. Cetakan stroke kayak apa? Kalau di sini mungkin mumet ya. Oh, bayar Pak. Anda mau bikin cetakan stroke penjualan nggak? Ya. Jodoh enggak, udah di ready. Kita coba ya. Kita coba nih. Nah, udah jadi. Gak program ini. Ini anti program. Hanya bisa mengonfigur aja. Ya. Jadi kalau sekarang orang Anda, kalau saya ya, ini yang saya berjalan sekarang. Saya lihat ini aja. Orang tuh kepengen. Jadinya kepengen, benar enggak ada tendensi untuk menjual. Tapi orang tuh kepengen karena apa? Saking gampangnya, saking gak ribet. Jadi, oh iya ya, gak khawatir gitu loh. Gak khawatir nanti anak buahku iso apa enggak, cuma klik aja. Ya, ini sangat beda sama ini. Ya, kalau Anda mau lihat nanti saya demokan SAP saya kayak apa. Ya, jadi inputannya buangnya gitu ya. Sudah tidak ini kekinian new way. Jadi itu. Jadi kalau stok-stok barang, saya rasa zaman sekarang kalau ada ERP yang apalagi gak bayar ya, konotasi gak bayar ini kuat banget. Dari asalnya nggak kepikiran jadi mau gitu. Ya. Tapi kalau ujung-ujung kamu ngomong SAP lisensinya berapa? Satu user itu 40 juta. Satu orang itu 40 juta. Langsung ini. Terus ngomong lainnya ya. Ngomong lainnya. Aku walaupun butuh sekarang jadi nggak butuh rasanya ya, gitu ya. Tapi beda. Jadi nangkep saya. Tapi zaman sekarang itu orang tuh pengen digampangkan gitu loh, digampangkan. Walaupun sekelas ERP ternyata ada ERP yang anti ribet, anti ruwet ya produk. Ya. Gitu. Ini cost-nya ini bisa dipakai buat kayak sistem kasir kalau F&B itu bisa. Iya, ini sistem kasir. Ini tampilan sistem kasir. Kalau yang tadi kan web, orang kan lihat marketplace. Kan orang kan sekarang nggak mau dibatasi ya. Aku mau ke tempat, mau order di tempat, mau order di rumah. Kan orang sekarang bebas. Nggak mau dari saya bilang nggak cara auto telepon, jadi mau nunggu. Nah, nggak mau. Ya ini adalah interface dari ini toko-toko face to face ya. Berarti kalau
pakai tag gitu terus dihubungin sama scanner Bisa. sama bluetooth apa printer yang buat barcode itu bisa Bisa. ya, apa stroke. Bisa. Barcode itu sudah zaman sekarang sudah bonus ya. Terus nggak usah dibahas, biasanya pasti bisa. Nah, ini community loh ya, belum belum yang apa? Belum yang enterprise ya. Enterprise lebih canggih lagi. Kamu bisa mengcustom Odoo dengan Odoo Studio. Kalau bayar ya. Ini sih model community. Terus Odoo Studio-nya nggak ada. Jadi kamu harus belajar Python sedikit. Ya, bahasanya di bahasa Python. Tapi kalau saya bikin tanpa megang coding pun sudah bisa kayak gini. Ya, kalau mau di kantoran, mau resmian di sini juga ada menu sales model kantor-kantoran ya. Nah, kayak gini. Yang ini saya bilang model kuno nih, ya kan ngisi-ngisi ini model kuno ini. Ya kan ada mejanya kan, ada yang bikin inputan order, ada yang nanti surat jalan, ada invoice. Itu kuno. Sekarang cepat. Ya. Oke, NRP berapa? 20 0016 2000 gini. iya. Nah, jadi gitu ya. Jadi gairah ERP sekarang itu gampang. Asal ya itu tadi. Kalau orang nggak teredukasi ya, kita kan sebagai orang IT kan membuat orang juga melek. Ya nggak semua bisnis itu bisa diutuhkan. Ya. Jadi segmennya Odoo ini adalah menengah ke bawah. Ya. Jadi jangan kayak perusahaan yang TBK itu pasti ruwet. Kayak pikirnya ruwet. Karena ini, saya nggak mau kayak gini. Sampai ini nggak ada kontrol, nggak ada gini, nggak ada gini, bla 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 bla. Ya udah bayar kok, beli masih mahal, nggak apa-apa, ya. Jadi kan ERP ini kan bukan masalah harus paksa apa ya. Jadi saya sendiri tidak anti brand, saya tidak anti yang mahal enggak. Semua itu kembali pada tingkat ekspektasimu dan sumber dayamu di belakang-belakang itu apa, ya. Kalau misalkan dia tenaga karyawan saya rata-rata SMP SMA, ya pasti saya tidak menyarankan pakai SAP apapun kondisinya. Saya ajarkan apa? Lebih baik kamu belajar ERP yang kelas menengah, kamu coba setahun 2 3 tahun, kamu kroso mampu upgrade. Ya, orang KB pengennya naik kelas supaya apa? Nanti di perusahaannya tulis perusahaan ini golek dengan SAP baliho gede. Ya, karena SAP itu dulu sebagai kayak syarat orang TBK, go public. Ya, orang go public itu IT-nya pakai apa? Odoo. Terus cilik iPhone cilik, ojo gede-gede. Phone dicilik noy, ya. Tapi kalau SAP phone kurang gede no, SAP investor dan melek. SAP gitu. Ya sama kan kayak kalian dok. Kan cowok-cowok ngerti, wah mobil mewah. Ya dok. Beli apa? Misalnya ini gak ngenyek ya, ini contoh toh. Wuling cilik noy logo cilik noy. Ojo lek ono replacement logo yang cilik noy, copot ganti sing cilik gitu ya. Ya tapi coba naik BMW. Rasanya logo kecil gede no. Ben jarak 1 kilo wong ketok. BMW gede no. Nah, itu maksud saya ya. Jadi di ERP apapun bentuk produk di dunia ini ya ada yang namanya self esteem kita yang pakai self esteem kebanggaan kehormatan ya. Cuma ya itu tadi untuk itu harus mampu membayar, mampu memelihara, bisa mampu merawat, bisa menggunakan ya. Ya itu tadi bukan anti saya ya, bukan anti mahal. As long bisa itu tadi bisa membayar. Karena apa? ERP ini bayar tiap tahun, kamu nggak nambah user bayar. Namanya annual maintenance. Ya, setiap tahun tergantung usernya. Bisa 1 tahun itu start dari 1 M tanpa kamu nambah user. Ya, tanpa nambah user kamu harus namanya annual maintenance services. Ya, istilahnya itu kita pahaman, kita orang IT. Aku mau suka dibayar gaji aku, ya harus bayar dong. Ya salah satunya timbul itu. Aku kan harus tak tawarno jasa support.
setahun ke depan bayaran. Jadi ada proyek, aku ada pemasukan. Nah itulah yang terjadi. Jadi kalau yang gede-gede ya sekarang itu metodenya gitu, ya, license-nya hitungannya satu user berapa, terus setiap tahun ada namanya maintenance, annual maintenance. Ya itu ditentukan dari jumlah user yang dimiliki. Semakin tinggi user yang di total dimiliki pada satu saat itu akan dikali, ya. Jadi lumayan, makanya kalau satu user aja 40 juta, ya kan, setahun nggak ada tambahan user, maintenance fee-nya ya harusnya mau usernya aja harganya puluhan juta, ya. Jadi semakin perusahaan besar mampu transparan di user, kan tahu gini ya, nggak semuanya kan real, beli 100 yang pakai 500 ada, ya. Belinya cuma 300 tapi yang pakai 1000, user ini dipakai kembar-kembar gitu, ya. Jadi bejo, sini bejo, sini user bejo, ini user bejo, sana bejo kabeh gitu ya. Tapi yang pakai dari orangnya beda, ya. Itu saya bilang kalau transparan itu kan satu user satu orang, satu jalan 20 juta. Tapi kan kalau kamu 100 user aja udah berapa? 100 user dari 40 juta kan sudah 4M kan. Belum 4M itu dapat bonusan maintenance setahun atau berapa. Nah itu perusahaan harus membayar, ya. Makanya itu dulu kalau orang-orang yang tadi dicontohkan apa dulu Pak Boto ngeri ya, ngomongnya jauh ERP program toko ya, dong kasir aja dia boleh diskusi saya kalau ngomong program kasir apa yang ngerti. Kalau sekarang saya enggak, mungkin saya ya, wes cuma ngomong sih, kelihatan sih, ini community edition, ya. Kalau secara cost tidak ada biaya, ya. Tinggal nanti siapa konsultan yang mengkonfigur juga istilahnya nggak semahal-mahal itu. Kamu lihat cukup gak? Cukup ya wes, seminggu jadi, gitu, ya. Pokoknya kamu datanya siap no, ya. Datanya siap no, master produk, master gudang, definisi apa, bisnis prosesmu standar, gak aneh-aneh, gak ini ya, yang penting gak ini ya, gak oke ya. Mesti ini, ayo, cara baik, ya, cara baik. Jadi di sini pun yang saya contohkan ini udah Nusantara ya. Jadi saya juga pengen punya experience menjadi project. Itu sampai saya bikin ratusan warehouse, ya, ratusan warehouse. Dengan sudut pandang suatu industri yang pernah saya kerjakan di kantor RBGP. Jadi ada ratusan ini mewakili beberapa kota. Nah, sehingga itu saya punya feeling, oh ya udahlah, untuk ngajar saya sudah cukup punya materi. Memang kesempatan untuk melakukan usaha yang real memang belum ada kesempatan, ya. Tapi ketika tantangan itu ada, misalkan dari kalian yang serius mau masukan, tak kasih masukan, jalan ini, jalan juga, ya. Nggak main-main, walaupun apa, hampir dibilang apa, kamu nggak keluar uang sih, ya. Ini sedikit iklan supaya kalian termotivasi ya, tapi ini nggak semuanya ada di materi kita. Anda mau mengembangkan, source code-nya juga ada. Ya, ini. Anda mau main source code juga ada. Nah, ini saya pakai yang latest 115 ya, tapi sekarang mau 16. Dan source code-nya kuat semua. Apa dusta yang ada di antara kita gitu. Ya. Semuanya bisa dibaca. Pakai Python. Iya, pakai Python. Semuanya bisa dibaca. Gitu. Kamu mau mengembangkan apa? Bisa, bikin app-nya bisa. Nah ini core-nya aja yang saya pakai, core-nya dari Mojo.
Yang add-on itu kalau Anda beli atau download dari pihak itu juga nanti dapatnya source code. Bisa langsung itu di-install. Nah ini bonusannya ini saya tidak ajar ya. Ya ini enggak, ini cuma iklan. Ya, ini bukan bahasa pemrograman Python manapun itu. Ya, tapi cuma ini adalah mungkin menambah kalian mungkin interest, ya, menambah interest. Kita kasih film Korea itu boyband ini kisah, ya boyband itu supaya kalian ini bisa ke sana ya. Ya itu iklannya ya. Kita mainnya di sini semua nanti, nggak sampai ke yang core kayak gitu. Kenapa? Iya, ini open source semua ini. Ya. Core-nya pun juga dari Odoo, source code-nya community itu di open. Ya. Cuma yang memang ada di YouTube kayak Odoo Studio itu tidak ada source. Jadi dia membedakan antara community sama enterprise. Ya, salah satunya ada Odoo Studio. Tapi nanti kamu dapat waktu di Odoo Cloud-nya kelompok. Ya, kalau Anda mau install nggak masalah, itu nggak ngunci apa-apa di kerjaan kalian. Kalau di sini nggak ada. Ya, ada yang jual dari pihak ketiga, ada yang jual namanya Odoo Studio. Ya, Odoo Studio. Nah itu bayar, tapi dari pihak ketiga untuk yang community. Ya, ini loncat ya, ini materinya mulai lompat-lompat ya. Ya, di sini dijual third party. Nah ini pasarnya aplikasi. Odoo nggak melayani, cari di sini. Ya, ini third party yang di approval sama Odoo. Ya, connect, langsung connect ke Shopify ya. Ya, ada milih free paid versi berapa. Kayak gitu. Jadi makanya saya bilang programmer tuh serba nggak jelas gitu ya. Serba nggak jelas. Karena kamu beli ya ini kan orang itu udah beli berapa. Itu kamu beli nanti bayar dolar, udah langsung dapat source code. Tinggal di install source code itu. Jadi contohnya Odoo Studio. Ya ada yang jual dari pihak ketiga untuk diinstal di versi community. Tapi sama Odoo juga nggak di-ban gitu loh. Nggak di-ban, harusnya kan di-ban ya. Kan kalau semua pakai community kan orang nggak ke enterprise. Tapi Odoo belum sampai berpikir seperti itu. Ya ini Odoo Studio. Jadi yang nggak ada itu dijual sampai ketiga dan diizinin. Sampai sekarang loh ya, nggak tahu kalau bisa. Ya itu intermezzonya ya. Oke, mungkin ERP saya anggap kalian lebih sudah ada bayangan. Mungkin yang CPFR ini aja ya. Apa sih CPFR itu sambil kita terakhir ya, udah nggak terasa selesai. Jadi slide sisanya Anda baca-baca sendiri ya. Teori-teori yang belum banyak ya, masih teori aja. Jadi mungkin terakhir di CPFR itu. Jadi Anda baca ya, di sini menarik karena apa? Di sini juga melengkapi omongan saya. Implementasi itu gampang susah. Tidak ada kepastian 100%. Nah di sini saya jelaskan beberapa pemain, juga pemain besar ya, Kemal, kemudian Walmart, nama-nama besar. Itu pernah mengalami lika-liku yang namanya implementasi. Jadi yang kita pelajari ini bukan sesuatu yang sesuatu yang gampang dilakukan. Harus kita kuasai dan kita bisa kembangkan. Oke, terakhir ini ya. Ini ada proses. Nah ini supply chain. Nah ini ya CPFR ini ya. CPFR ini kalau di kuliah mungkin nggak ada yang dibahas. Jadi CPFR itu singkatan dari Collaborative Planning, Forecasting, dan Replenishment. Dan ini jarang dilakukan di Indonesia. Tapi ada. Jarang tapi ada. Yaitu apa? Yaitu suatu otomatisasi, yaitu antara suatu vendor, antara dengan dua partner yang berbeda. Ini contohnya adalah Walmart Lambert sama Walmart ya.
Jadi ketika mereka ada suatu kan mereka terbiasa ada transaksi ya. Beli produk apa dikirim ke suatu tempat. Nah, di sini antar dua perusahaan itu memiliki supply chain yang saling connect, terbuka, sehingga ada koneksi. Namanya EDI, Electronic Data Interchange. Jadi ketika supply ini dan supply ini terbuka informasinya. Apa keuntungannya? Ketika salah satu suatu tempat membutuhkan produk dari Walmart, Walmartnya tahu. Nah, jadi Walmart ini bisa jagai stoknya relasi. Kurang langsung dikirim dari sini. Berarti tidak perlu orang purchasing, Pak. Ada order basis. Nah, Nah, ini cara udah lama di luar negeri. Jadi salah satu supply chain yang diterapkan yang di luar kita itu ini sangat jarang. Kalau supply chain yang teori supply chain itu lebih ngomong banyak kan selalu awal itu ke internal, ke perusahaan sendiri. So, misalnya apa? Jangan lupa beli, jangan lupa produksi. Jadi sudut pandangnya itu masih diri sendiri. Nah ini sudah terbuka. Dengan syarat apa? Dua bagian ini harus punya sama-sama keterbukaan sistem informasi. Ya. Kalau nggak ada keterbukaan, nggak mungkin ini terjadi. Ya, kalau Indonesia belum pernah terjadi antara dua perusahaan yang berbeda bendera. Ya, misalkan ya luar negeri ya, ini retail, market toko-toko retail, ini perusahaan kayak apa, Unilever, gitu, pabrikan, benderanya beda, dua perusahaan yang berbeda. Kalau di Indonesia ini nggak mungkin, karena rahasia. Ya. Indonesia masih rahasia, tidak boleh dibuka, itu masih data-data yang perlu dijaga. Jadi yang di Indonesia masih banyak itu antara sama-sama anak perusahaan, tapi owner kotor. Ya, misalkan ada industri apa, masih dimulai. Jadi masih ada bosnya sama. Jadi lintas ini dibuka, tapi karena dia anak perusahaan dari grup yang sama. Bukan. Tapi misalkan Indofood sama tempat saya, Pak. Ya, saya kan ada kan, kamu kan pakai gasku. Iya, kamu berapa? Telepon aja. Itu maksudnya. Nggak perlu, nggak ada terbuka. Dan maksudnya saya, teleponnya Indonesia itu masih banyak rahasia. Nggak mementingkan ya, fungsinya apa. Karena apa? Sebetulnya di Indonesia banyak problemnya. Yang kalau di luar negeri itu kan pertama ada kluster industri. Jadi satu industri hulu ke hilir itu satu tempat. Ya, jadi nggak selalu pakai transportasi. Kalau Indonesia ini jalan, tapi saya lemot karena apa? Jalanannya macet. Jalanannya macet dari sini ke sini itu macet. Ini internetnya cepet, seolah-olah dekat, tapi ini jalan mana, ini jalan mana? Ngirim itu, ya jadi handicapnya banyak. Kalau di luar, selain punya ini, infranya mendukung. Ya, jadi kalau Anda lihat kluster industri Korea, kluster industri Amerika, apalagi Cina, wah Cina itu gendingan. Ya, dia bangun kluster industri itu ngebut. Kamu bayangkan bikin rumah sakit COVID itu cuma dalam berapa jadi? Kenapa? Mereka punya kluster industri. Jadi yang namanya komponen-komponen untuk bangun rumah sakit itu industri klusternya ada, langsung jualan semua. Gini, tak tunggu-tungguan, suruh sampai gini kan. COVID itu kan kayak show off-nya Cina ya, waktu bikin rumah sakit darurat itu. Wah, show off itu kayak pameran. Cina bisa loh, ngapain bumbuan baru. Ya, jadi kayak itu. Jadi itu menunjukkan backbone-nya Cina, industri baterai bagus. Ya, jadi tidak Pak, sorry ya Pak, Mas Abdullah. Macet Pak, banjir air bah gitu. Ya, minimal lah bukan kader. Tapi sudah minimal. Jadi ngomong jam 5 sampai sini, maksimal jam 5 hari. Ya, kalau Indonesia kan adalah kayak kamu paling kecil aja kurir. Biar saya cepat, iki suwe. Sing jauh cepet, sing kiriman Surabaya datang gratis. Nah, itu orang di sini harus paham handicapnya
ini jalan itu ada infranya, ya bukan infra komunikasi tok, tapi juga faktor pendukung. Ya itu aja yang mau saya sampaikan. Di luar yang item-item tadi, saya rasa kalian lebih banyak informasi ya. Ini aja yang TPFR ini yang saya jelaskan. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan pertama ya. Yang lain bisa ditelaah sendiri ya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau nggak ada, saya tutup.